Pernah kebayang nggak sih gimana repotnya negara kita ngurusin satu masalah yang lumayan paradoks? Gini, di satu sisi kita butuh banget impor hewan ternak untuk menuhin kebutuhan pangan dan kepentingan nasional. Tapi di sisi lain, ternak-ternak ini kan datang dari negara-negara yang mungkin belum bebas dari penyakit hewan super berbahaya. Terus gimana coba cara kita ngimbangin ini semua tanpa bikin negara kita kebobolan? Nah, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Kita bakal ngupas tuntas sebuah sistem pengawalan kelas VIP, semacam tameng pelindung tingkat tinggi buat hewan ternak yang mau masuk Indonesia. Buat ngejawab tantangan gede tadi, pemerintah pusat baru aja ngeluarin amunisi terbarunya, yaitu Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2025. Lewat aturan yang masih hangat ini, pemerintah kita ngebangun sebuah benteng biosecurity yang super kokoh. Ini bukan cuma panduan basa-basi loh, ini bener-bener protokol pertahanan garis depan untuk mastiin nggak ada satupun ancaman biologis yang lolos masuk ke wilayah kita. Di sesi kali ini, kita bakal jalan-jalan ngelewatin 6 poin utama. Mulai dari ancaman dan kebutuhan, ngebahas apa sih arti pengamanan maksimal, ngikutin awal perjalanannya dari tahap A sampai C, momen kedatangan dan benteng pertahanan di tahap D sampai F, ngecek spesifikasi instalasi, dan ditutup dengan pemantauan pasca pembebasan. Yuk kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman dan kebutuhan. Gini, posisinya tuh lumayan dilematis. Di satu sisi, timbangan, kebutuhan nasional kita terhadap sapi dan kerbau itu besar banget, entah itu buat daging atau susunya. Tapi di sisi lain timbangan, ada ancaman mengerikan yang namanya HPHK, atau hama dan penyakit hewan karantina. Penyakit-penyakit berisiko tinggi ini efeknya fatal, bisa ngancurin industri peternakan, ngebahayain kesehatan manusia, dan bikin kerugian ekonomi yang gila-gilaan. Intinya, kita butuh ternaknya, tapi kita sama sekali nggak mau penyakitnya ikut numpang masuk. Lanjut ke bagian kedua. Kita harus pahami dulu nih, apa sih sebenarnya pengamanan maksimal itu? Kalau kita merujuk langsung ke Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, tindakan karantina hewan pengamanan maksimal itu adalah rangkaian kegiatan karantina yang dilakukan secara per individu dan berulang. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan hewan-hewan ini benar-benar bebas dari penyakit dan aman buat kesehatan manusia. Nah, coba garis bawahi kata per individu dan berulang tadi. Ini bukan pemeriksaan acak, di mana satu rombongan cuma dicek sampelnya aja. Enggak, setiap hewan dicek satu persatu dan berkali-kali. Inilah yang bikin protokol pengamanan maksimal ini beda level sama pemeriksaan standar biasa. Sekarang, di bagian ketiga, mari kita ikuti awal perjalanannya dari tahap A sampai C. Percaya atau enggak, pengamanan super ketat ini udah jalan jauh sebelum hewannya bergerak 1 cm pun. Pertama ada tahap A, yaitu analisis risiko mendalam untuk nyusun protokol karantina resminya. Kalau udah deal, baru masuk ke tahap B, di mana tindakan karantina langsung dieksekusi di negara asal. Dan setelah itu, masuk ke tahap C, yaitu pengawalan selama di jalan atau di alat angkut. Coba perhatikan baik-baik. Waktu hewan-hewan ini masih ada di negara asalnya, petugas itu nggak cuma sekedar ngecek visual doang. Untuk penyakit yang masuk kategori resiko tinggi, pengujian laboratoriumnya diwajibkan paling sedikit 2 kali berturut-turut. Pengujian ini juga intervalnya disesuaikan dengan masa inkubasi penyakit. Jadi kalau misalnya ada virus yang lagi sembunyi di dalam tubuh hewan, udah pasti bakal ketahuan dari 2 kali tes ini. Nah, pas hewan-hewan ini akhirnya naik ke kapal atau pesawat, perjalanannya juga nggak dilepas gitu aja. Mereka dikawal langsung sama penanggung jawab kesehatan hewan yang kompeten. Petugas ini bakal terus mantau, nyatet kesehatan mereka, ngurus mutasi, bahkan nyatet kalau ada yang mati di jalan. Nanti, semua laporan ini bakal diserahin langsung ke dokter hewan karantina begitu kapalnya nyandar di Indonesia. Bener-bener kayak pengawalan tamu VVIP kan? Masuk ke bagian keempat, kita bakal lihat momen kedatangan dan benteng pertahanannya, yaitu tahap D sampai F. Di 3 tahap terakhir inilah, benteng fisik biosecurity kita benar-benar diuji. Dimulai dari pemeriksaan pertama di tahap D, yaitu di tempat pemasukan khusus, terus masuk ke tahap E untuk diisolasi di instalasi karantina pengamanan maksimal, dan terakhir tahap F, pemantauan di daerah sebar. Aturan di tahap D ini super tegas, nggak ada ruang buat kompromi. Begitu alat angkut tiba di tempat pemasukan khusus, pemeriksaan langsung dilakukan di tempat. Kalau dokumennya bermasalah, atau yang lebih parah, kalau penyakit risiko tinggi langsung kedeteksi saat itu juga, hewannya langsung ditolak. Dan batas waktunya cuma 3 hari kerja untuk ngeluarin hewan itu dari pelabuhan. Kalau lewat dari 3 hari, langsung dimusnahkan. Ketegasan mutlak demi ngelindungi negara. Selanjutnya, di bagian kelima, mari kita bedah spesifikasi instalasi tempat mereka di karantina.
Kalau ternaknya berhasil lolos dari pelabuhan, mereka bakal langsung dibawa ke instalasi pengamanan maksimal. Tempat ini tuh didesain udah kayak benteng militer rahasia. Lokasinya harus benar-benar terisolasi dari wilayah peternakan lokal. Ada zona inti tempat hewan berdiam dan zona penyangga sebagai pembatas. Bahkan tempat ini harus punya lahan sendiri untuk pakan dan air bersih biar nggak usah ngambil dari luar yang beresiko bawa kontaminasi. Dan pastinya wajib bebas banjir. Rapat dan aman banget pokoknya. Begitu masuk ke dalam benteng ini, hewan-hewan tadi bakal ngejalanin masa isolasi paling lama 7 hari. Selama 7 hari yang krusial ini, pejabat karantina nggak tinggal diam. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, pengujian lab, dan disinfeksi per individu secara berulang kalau misalnya ada indikasi penyakit. Benar-benar disaring sampai bersih. Dan terakhir, bagian ke-6, pemantauan pasca pembebasan. Kalian pikir urusannya kelar setelah mereka bebas dari karantina 7 hari tadi? Oh, tentu tidak. Di tahap V ini, meskipun hewan udah dikirim ke daerah sebar atau area distribusi, pejabat karantina bareng dokter hewan setempat terus ngelakukan pemantauan berkelanjutan. Mereka mau mastiin 100% hewan-hewan ini beradaptasi dengan baik dan nggak ada penyakit tersembunyi yang tiba-tiba nongol. Yang bikin tenang, semua kerumitan dan detail keamanan berlapis tadi itu bukan cuma wacana atau rencana di atas kertas. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 ini udah resmi disahkan jadi hukum di bulan Juni 2025. Artinya, ini adalah protokol nyata yang saat ini juga lagi dieksekusi ketat di garis depan kita. Jadi, sebagai penutup, coba deh bayangin sebentar. Mengingat semua prosedur yang super ketat tadi, menurut kalian, gimana sih benteng biosecurity ini pada akhirnya berdampak ke kita sehari-hari? Bukan cuma soal ngelindungin sapi di peternakan loh, tapi gimana aturan ini secara langsung mastiin kalau daging sapi atau susu yang kalian dan keluarga konsumsi di meja makan setiap hari itu aman dan bebas dari penyakit. Keren banget kan efek dominonya? Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di paparan seru berikutnya.